nenek tua miskin ditemukan sekarat di gang sempit. Tak ada yang tahu, dia pemilik asli rumah yang kini ditempati Mira dan keluarganya, dibuang oleh darah daging sendiri demi warisan. Nenek itu kembali dan semuanya jadi kacau. Rumah digembok, keluarga Mira diteror, hingga kehormatan mereka diinjak-injak. Apa yang sebenarnya disembunyikan keluarga kaya itu? Dan kenapa mereka begitu panik saat nenek itu muncul kembali? Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Semoga Tuhan membalasnya dengan kesehatan, rezeki yang melimpah barokah dan dimudahkan segala urusannya. Tulis amin di kolom komentar. Mari kita mulai. Langit sore menggantungkan awan kelabu yang seolah hendak menangis. Gerimis turun perlahan, membasahi jalan-jalan sempit di perkampungan pinggiran kota. Di antara dinding-dinding rumah tua yang saling berhimpitan, terdengar langkah cepat seorang gadis berusia sekitar 17 tahun yang sedang menenteng 2 kantong plastik berisi sayur dan tahu goreng. Mira, begitu orang-orang memanggilnya. Rambut hitamnya dikuncir sederhana. Kakinya berlari kecil menembus lorong-lorong becek, menghindari genangan air hujan. Sandalnya basah kuyup, namun tak ada keluhan sedikit pun. Ia sudah terbiasa dengan kehidupan seperti ini. Hidup Mira sederhana, terlalu sederhana. Barangkali bersama ayahnya, Pak Darto, mereka menempati rumah reok peninggalan seseorang yang tak pernah mereka kenal, dan dibeli dengan harga tak seberapa bertahun-tahun lalu. Tak ada ibu dalam hidup Mira. Wanita itu meninggal ketika Mira baru berumur 3 tahun, meninggalkan lubang sunyi yang tak pernah benar-benar tertutup. Hari itu, Mira terlambat pulang dari pasar karena menunggu hujan reda, tapi hujan justru semakin deras. Ia pun terpaksa pulang dengan tubuh basah dan kantong yang nyaris kosong. Namun, sesuatu menghentikan langkahnya. Di antara gang sempit menuju rumahnya, Mira melihat sosok tubuh renta yang tergeletak di bawah pohon pisang kecil. Seorang nenek mengenakan kebaya lusuh, batik yang kotor, dan rambut yang sudah sepenuhnya memutih. Hujan membasahi tubuhnya yang ringkih. "Nek," panggil Mira lirih sambil mendekat. Tak ada respons. "Nek, bangun." Dingin, Nek. Wajah nenek itu pucat. Tubuhnya menggigil. Napasnya terdengar pelan, nyaris tak terdengar. Mira meletakkan kantong plastiknya dan langsung mengangkat kepala si nenek ke pangkuannya. Hatinya berdebar-debar. Tak ada satupun warga yang lewat. Gang itu memang jarang dilalui. Mira menggigit bibirnya. Ia tahu ayahnya tidak akan setuju membawa orang asing ke rumah, apalagi dengan kondisi mereka yang pas-pasan. Tapi, apakah ayah harus membiarkan nenek ini mati di sini, sendirian, seperti barang yang dibuang? Tidak, ia menepuk pipi nenek itu pelan. "Nek, aku bawa ke rumahku ya. Jangan takut, aku bantu." Dengan tenaga seadanya, Mira memapah tubuh renta itu. Berat, basah, dingin. Namun, tekad Mira lebih kuat dari rasa lelah. "Apa? Mira, kamu bawa orang asing ke rumah?" Pak Darto hampir menjatuhkan sendok nasinya ketika melihat anaknya masuk membawa seorang nenek renta. "Ayah, tolong, dia pingsan. Aku nemu di gang sempit arah pasar. Dia basah kuyup. Aku nggak bisa tinggalin dia di sana," ujar Mira cepat. Takut ayahnya akan menolak, Pak Darto mendekat, matanya menatap tajam ke wajah nenek itu. Lalu kembali ke wajah Mira. "Kita ini hidup susah, Ra. Makan aja harus irit. Sekarang kamu bawa orang yang gak kita kenal. Kalau ibu masih hidup, ibu pasti nyuruh aku nolong kan?" potong Mira. Matanya berkaca-kaca. "Aku cuma ingin bantu. Dia gak punya siapa-siapa. Dan kita masih punya sedikit nasi kan?" "Ya." Pak Darto terdiam. Tatapan putrinya mengingatkan pada sosok istrinya dahulu. Lembut, tegas, penuh kasih. Dengan helaan napas panjang, akhirnya ia mengangguk. "Bantu ganti bajunya."
Kasih dia jaket lama ayah. Kalau dia demam, kita harus pinjam obat ke Bu Rumi. Mira tersenyum lega. Terima kasih ya. Malam itu, mereka merawat nenek itu dengan seadanya. Selimut tipis, air hangat, obat penurun demam dari tetangga. Tak ada kamar khusus, hanya ruang tengah dengan tikar usang dan bantal tua. Tapi untuk malam ini, tempat itu jadi tempat perlindungan. Esok harinya, saat cahaya pagi menyelinap lewat jendela pecah di sisi rumah, Mira mendapati sang nenek sudah duduk bersandar di dinding. Matanya menerawang, tubuhnya masih gemetar, tapi ia sudah sadar. "Nenek, udah bangun? Lapar?" tanya Mira pelan. Nenek itu menoleh lambat. Wajahnya menyiratkan kebingungan. "Kamu siapa, Nak?" "Mira." "Nek, aku yang nemu nenek kemarin di gang sempit." "Nenek, masih ingat nama nenek?" Nenek itu menatap Mira cukup lama sebelum akhirnya menggeleng pelan. "Nama? Aku nggak ingat." Mira tertegun. "Amnesia? Kalau begitu, aku panggil nenek. Nenek Rina ya? Boleh?" Nenek itu tersenyum tipis. "Terserah kamu saja, Nak. Aku cuma ingat dingin, gelap, dan ada suara tangisan bayi." Kalimat itu membuat Mira terdiam tangisan bayi. "Nenek? Nenek ingat rumah nenek di mana?" Rina menggeleng pelan lagi. Tidak ingat apa-apa, kecuali bau kayu dan suara denting jam tua." Mira menatapnya dengan iba, namun dalam hatinya mulai tumbuh rasa penasaran. Siapa sebenarnya nenek ini? Kenapa bisa sampai tergeletak di gang sempit seperti itu? Dan kenapa hatinya terasa hangat setiap melihat wajah renta itu? Hujan yang kemarin mengguyur gang-gang sempit itu sudah reda. Namun, udara masih menyisakan dingin yang menggigit tulang. Kabut pagi menyelimuti atap-atap rumah yang berderet seperti deretan gigi ompong. Burung-burung tidak lagi bernyanyi riang, seolah tahu bahwa ada sesuatu yang belum tenang di rumah tua milik Pak Darto. Di ruang tengah, Nenek Renta yang kini dipanggil Nenek Rina duduk bersandar di dinding bambu yang sudah banyak lubangnya. Matanya kosong, namun jemarinya terus bergerak perlahan di atas ujung selimut lusuh yang membalut kakinya. Ia tampak seperti sedang mencoba mengingat sesuatu yang mungkin penting, tapi telah lama tenggelam dalam kabut waktu. Mira duduk di dekatnya, menggenggam cangkir berisi air hangat yang diberi sedikit gula merah. "Nek, ayo diminum dulu ya, biar hangat badannya," ucap Mira lembut. Nenek Rina meliriknya dengan mata yang tampak penuh tanya. Perlahan ia menyambut cangkir itu. Tangannya gemetar. "Terima kasih, Nak." "Mira." "Yah," gumamnya pelan. Mira tersenyum. "Iya, Nek." "Mira. Tapi nenek belum ingat siapa nama nenek sebenarnya." Hening sejenak. Nenek itu menatap jauh ke arah jendela reot yang ditiup angin pagi. Lalu ia menggeleng. "Tidak, aku hanya merasa pernah berada di tempat ini sebelumnya. Tapi samar, seperti mimpi yang nyaris hilang ketika bangun tidur." Mira menahan napas. Ada sesuatu dalam nada suara nenek itu yang menggetarkan hati. Seakan-akan bukan hanya tubuhnya yang tua, tapi jiwanya juga sudah lelah mencari. "Nenek gak punya keluarga?" tanya Mira pelan. Sekali lagi, Nenek Rina menggeleng. Tapi kali ini, ada air yang menggenang di pelupuk matanya. "Entahlah, aku cuma merasa sangat sepi." Mira menunduk. Ia tahu perasaan itu. Sepi, kosong, hampa. Ia pernah merasakannya, terutama di malam-malam ketika hujan turun dan suara ibu hanya tinggal gema di dalam doa. Siang itu, Pak Darto pulang lebih awal dari bengkel tempat ia bekerja. Begitu masuk ke rumah, ia langsung melepaskan sepatunya dan duduk di kursi plastik dekat dapur. Ia melihat ke arah ruang tengah
tempat Mira sedang menyuapi bubur kepada si nenek. Dia belum pergi juga, tanya Darto sambil mengelap peluh di dahinya. Mira menoleh dan menggeleng. Masih lemah, ya, dan dia nggak tahu siapa dirinya. Pak Darto mendengus pelan. Jangan-jangan orang gila yang nyasar. Ya, bentak Mira pelan. Jangan gitu. Dia cuma kehilangan ingatan. Lagi pula, kita nggak tahu. Mungkin dia pernah punya keluarga, rumah, masa lalu. Pak Darto tidak menjawab, tapi sorot matanya menunjukkan kekhawatiran. Ra, kamu tahu, ayah sayang kamu, tapi kita ini nggak punya apa-apa. Kalau nanti ada masalah, siapa yang bisa bantu kita? Mira menatap ayahnya lekat-lekat. Tapi kalau kita sendiri pun nggak mau bantu orang yang kesusahan, kita masih pantas disebut manusia. Ya, kalimat itu menghantam Pak Darto. Ia terdiam lama, sebelum akhirnya mengangguk pelan. Iya, kamu benar. Hari-hari berikutnya berlalu dengan lambat, namun penuh kejutan kecil. Nenek Rina mulai bisa berjalan, meski masih harus dibantu. Setiap pagi, Mira memandikan dan menyisir rambutnya dengan sabar. Ia membelikan kancing baru untuk kebaya tua nenek, menjahitnya dengan tangan sendiri. Di malam hari, mereka duduk di beranda, menyeduh teh manis hangat sambil mendengarkan suara jangkrik. Kadang, di tengah malam, Nenek Rina terbangun dengan tubuh gemetar. Ia sering mengigau, ambil bayi itu, selamatkan dia, jangan biarkan mereka ambil rumahku. Mira mencatat semua kota-kota itu diam-diam dalam buku catatannya. Ia merasa semua yang terucap dari mulut nenek adalah potongan-potongan kisah masa lalu yang berserakan. Suatu sore, Mira menemukan sesuatu yang mengusik pikirannya. Ia sedang menyapu lantai di ruang belakang ketika salah satu papan kayu yang diinjaknya mengeluarkan bunyi aneh, seperti kosong di bawahnya. Ia menunduk, mengetuk perlahan, lalu mendapati satu papan yang longgar. Dengan hati-hati, ia membuka papan tersebut. Di baliknya, terdapat sebundel kertas yang dilapisi plastik bening. Sudah menguning dimakan waktu. Mira mengambil dan meniup debunya. Di halaman depan, tertulis, "Untuk anakku, Rina Kusumawardhani. Jika kau membaca ini, ketahuilah bahwa aku menyesal telah membiarkan rumah ini dikuasai orang yang salah." Mira tersikat nama yang disebut sama dengan nama panggilan yang ia berikan secara acak kepada si nenek. Rina Kusumawardhani, apakah ini kebetulan atau takdir? Malam itu, setelah makan malam yang sederhana, Mira menyelinap ke ruang tengah dan duduk di samping nenek Rina yang sedang membenamkan kaki ke dalam baskom kecil berisi air hangat. "Nek," ucap Mira, "hati-hati. Aku nemu ini di ruang belakang." Ia menunjukkan surat yang sudah dilapisi kain. Nenek itu menatap kertas itu lama, tangannya gemetar saat menyentuhnya. Matanya menyipit, berusaha membaca tulisan di lembaran tua itu. Dan tiba-tiba, air matanya jatuh. Aku kenal tulisan ini." "Siapa yang nulis, Nek?" tanya Mira cepat. Nenek Rina mengusap pipinya. "Ayahku, ini tulisan ayahku." Mira menahan napas. "Nenek, berarti nama nenek Rina Kusumawardhani itu benar?" Nenek itu terdiam lama, lalu mengangguk pelan. "Aku rasa, ya, itu namaku, Rina Kusumawardhani." Suara itu keluar pelan, seperti bisikan dari masa lalu yang akhirnya menemukan jalan pulang. Mira menggenggam tangan nenek itu erat-erat. Di balik wajah renta dan tubuh lemah itu, ternyata tersembunyi sosok yang jauh lebih besar daripada yang ia bayangkan. Dan ini baru permulaan. Malam itu, Mira sulit tidur. Biasanya, ia bisa terlelap di atas kasur kapuk tipis yang sudah lama kehilangan empuknya. Tapi sejak menemukan surat tua dengan nama Rina Kusumawardhani,
Pikirannya terus dipenuhi tanya. Nama itu bukan nama sembarangan. Dari cara Nenek Rina menatap surat itu, dari air mata yang tak berhenti mengalir, Mira tahu ini bukan sekadar kebetulan. Ada sesuatu yang lebih besar sedang bergulir. Sebuah rahasia yang selama ini terkubur di balik debu rumah tua mereka. Mira duduk bersila di atas tikar, menatap surat yang kini disimpannya dalam map plastik sederhana. Ia membacanya berkali-kali, berharap bisa menemukan petunjuk lain. Surat itu singkat, tulisannya tangan, beraksara halus namun tegas. Untuk anakku, Rina Kusumawardhani. Jika kau membaca ini, ketahuilah bahwa aku menyesal telah membiarkan rumah ini dikuasai orang yang salah. Di balik lantai kayu ruang belakang, ku tinggalkan surat ini agar kamu tahu, rumah ini milikmu. Jangan biarkan mereka menghapus jejakmu dari sini. Ayah, di balik surat itu ada secari kertas tambahan, lebih lusuh, dengan tulisan alamat dan sebuah nama yang disilang. Pengacara Surya Rahmat, Jalan Kenanga nomor 8. Tidak bisa dipercaya. Kunci cadangan di belakang lemari ukir tua. Mayra Marinjes. Lemari ukir tua? Rumah ini punya banyak lemari, semuanya sudah tua dan mengeluarkan bau kayu lapuk. Tapi hanya satu yang benar-benar berat dan penuh ukiran di sisi kanan ruang tamu. Ia berdiri pelan, berjalan ke arah lemari itu dengan tenaga seadanya. Ia mulai menggeser lemari yang bahkan belum pernah dipindah sejak mereka tinggal di sana. Di balik lemari ditemukan sesuatu yang mengejutkan. Sebuah lubang kecil di dinding, dan di dalamnya tergantung satu kunci besi berkarat, tergantung di seutas tali. Jantung Mira berdegup keras. Ia meraih kunci itu dengan hati-hati, lalu mencocokkannya dengan laci lemari tua yang selama ini tak pernah bisa dibuka. Tangan Mira bergetar saat memutar kunci. Klik. Laci itu terbuka, dan di dalamnya terdapat beberapa lembar foto hitam putih. Surat tanah kuno bertuliskan nama Haji Subagio, nama yang sama dengan pengirim surat, dan sebuah bros cantik berbentuk bunga melati yang sudah sedikit mengelupas warnanya. Mira mengambil satu foto. Tampak seorang pria tua berpeci berdiri di samping seorang wanita muda yang sangat mirip dengan Nenek Rina. Di belakang mereka, rumah yang sama dengan rumah yang kini Mira dan ayahnya tinggali. Darah Mira seolah berhenti mengalir. Jadi, nenek itu benar-benar pernah tinggal di rumah ini? Keesokan paginya, Mira tidak langsung memberitahu ayahnya. Ia memilih duduk bersama Nenek Rina di serambi rumah, menyeduh teh manis, dan menunjukkan foto-foto itu satu persatu. Nenek itu menatap foto dengan mata yang basah. Itu aku, bisiknya lirih. Yang ini, ayahku, Haji Subagio. Dia orang baik, tapi keras. Dan ini rumah ini. Ya Allah, aku ingat, ini rumah kami. Mira menatapnya penuh haru. Berarti, benar ya, Nek? Rumah ini milik keluarga nenek. Nenek Rina mengangguk pelan. Tapi bagaimana bisa kamu tinggal di sini, Nak? Siapa yang menjual rumah ini? Mira terdiam. Ia sendiri tidak pernah tahu persis bagaimana ayahnya bisa membeli rumah ini. Ia hanya tahu mereka pindah ke sini saat ia berumur 5 tahun. Ketika ekonomi mereka makin sulit. Setelah warung kecil ibu ditutup karena kebijakan jalan baru yang membuat pelanggan menghilang. Malam harinya, Mira memberanikan diri bertanya kepada ayahnya. Ya, ucapnya perlahan. Boleh tanya sesuatu? Pak Darto sedang menambal sepatu kerjanya dengan lem dan potongan karet ban dalam. Ia menoleh sebentar. Apa, Rah? Rumah ini dulunya milik siapa? Pak Darto mengernyit. Kenapa tanya begitu? Aku nemu surat dan foto-foto dan semuanya menunjukkan bahwa rumah ini dulu milik keluarga Nenek Rina. Pak Darto meletakkan sepatunya
Ia menatap Mira dengan sorot mata yang berbeda bercampur bingung, ragu, dan waspada. Rumah ini, ayah beli dari seseorang bernama Pak Seno. Dulu dia bilang, rumah ini milik nenek jauhnya, yang gak punya keturunan. Dijual murah, karena katanya gak ada yang nempatin lagi. Ayah juga gak pernah mikir jauh. Mira mendesah pelan, tapi sekarang kita tahu. Rumah ini bukan milik sembarang orang. Ini rumah nenek Rina. Dan dia ternyata pernah kehilangan semuanya. Pak Darto mengusap wajahnya. Apa maksudmu? Nenek Rina ingat. Dia anak dari Haji Subagio. Ayahnya menulis surat yang kusimpan. Bahkan kutemukan surat tanah di laci lemari ukiran. Pak Darto diam. Hatinya berkecamuk. Selama ini ia merasa rumah itu milik mereka. Karena sudah dibeli meski dengan harga murah. Tapi kenyataannya, mereka mungkin hanya penghuni sementara dari sesuatu yang lebih besar sejarah yang terkubur hari demi hari berlalu. Nenek Rina mulai bisa berjalan lebih lama, duduk lebih tegak, dan bercerita lebih lancar. Potongan-potongan masa lalunya mulai menyatu seperti kepingan puzzle yang telah lama tercecer. Aku dulu punya seorang anak, katanya suatu malam. Anak laki-laki, namanya Wira. Tapi dia hilang. Waktu itu terjadi keributan besar di rumah. Ada sengketa, perebutan warisan. Kakakku menuduhku mencuri surat tanah. Dan malam itu, anakku hilang sampai sekarang. Aku nggak tahu dia hidup atau tidak. Mira menggenggam tangan nenek itu. Bagaimana rupa anak nenek waktu itu? Bayi, baru 2 tahun. Tapi dia punya tanda lahir di pundaknya. Bentuknya seperti daun kecil. Mira terhenyak. Ia ingat pundak ayahnya punya tanda lahir kecil seperti daun. Sejak kecil, ia sering menggodanya sebagai daun keberuntungan. Tapi tak pernah ia sangka bahwa tanda kecil itu bisa membuka pintu masa lalu yang besar. Malam itu, ketika ayahnya sedang mencuci kaki di kamar mandi luar, Mira memberanikan diri bertanya, "Ya, tanda lahir di pundak ayah, bentuknya kayak daun, kan?" Pak Darto mengangguk. "Memangnya kenapa?" Mira menarik napas dalam-dalam. "Ayah, tahu nggak? Mungkin aja ayah itu anak nenek Rina." Pak Darto membeku, lalu tertawa. Tapi tawanya getir. "Mira, kamu kebanyakan nonton sinetron. Tapi semua bukti ada. Foto, surat, tanda lahir, dan mimpi-mimpi nenek selama ini tentang bayi yang hilang. Itu semua mengarah ke ayah." Pak Darto tertunduk, matanya mulai berkaca-kaca. Ayah memang dari kecil diasuh oleh seorang janda tua di desa. Dia bilang, "Aku ditemukan di pasar. Aku gak pernah tahu siapa orang tuaku sebenarnya." Suara itu pecah, dan Mira hanya bisa menatap ayahnya yang terisak di bawah lampu temaram dapur. Malam di kampung kecil itu sunyi, hanya suara serangga yang sesekali mengisi ruang di antara detak waktu. Namun di dalam rumah tua yang berdiri di sudut gang, suara tangis tertahan memecah keheningan. Pak Darto duduk menyandarkan punggungnya di dinding dapur. Tangannya gemetar, menutupi wajah. Air matanya jatuh, tanpa bisa dicegah. Di hadapannya, Mira menatap penuh iba, namun juga dengan kekuatan yang luar biasa dalam sorot matanya. "Ya, gak apa-apa. Menangislah. Ayah gak perlu tahan semuanya sendiri." Pak Darto menggeleng. Ayah gak tahu harus gimana, Ra. Selama ini ayah hidup dengan nama yang bukan milik ayah, tanpa keluarga, tanpa sejarah. Dan sekarang, kamu bilang aku anak dari perempuan tua yang bahkan gak kuingat wajahnya. Mira perlahan duduk di samping ayahnya. Ia menggenggam tangan yang selama ini membanting tulang untuk menghidupi mereka. Tangan yang kasar karena kerja berat, tapi hangat karena cinta. Ayah gak perlu ingat
Yang penting, sekarang kita tahu kebenarannya. Dan Nenek Rina itu, dia tidak mencarimu untuk meminta balas. Dia bahkan belum tahu siapa ayah sebenarnya. Tapi, aku percaya dia bisa merasakannya. Pak Darto menghela napas panjang. Tapi kenapa sekarang? Kenapa baru sekarang semua ini muncul? Mira tidak menjawab. Ia menatap lenggit-lenggit dapur yang penuh sarang laba-laba. Seakan berharap jawaban turun dari sana. Lalu perlahan, ia menjawab dengan suara yang nyaris seperti doa. Mungkin karena kita baru siap. Ya, siap untuk menerima. Untuk mengobati luka yang sudah terlalu lama diam. Beberapa hari kemudian, mimpi-mimpi Nenek Rina semakin sering datang. Setiap kali ia terlelap, tubuhnya menggeliat gelisah. Keringat dingin membasahi dahinya, dan bibirnya terus menggumamkan nama-nama yang terdengar asing bagi Mira. Jangan pergi, nak. Jangan ambil dia. Bukan hakmu. Atau, jangan bakar surat itu. Itu milik ayah. Dia menitipkannya padaku. Suatu malam, mimpi itu berubah menjadi jeritan. Mira terbangun dari tidurnya dan langsung berlari ke ruang tengah. Nenek Rina duduk di sudut. Tubuhnya gemetar hebat. Wajahnya pucat seperti kapur. Nenek, nenek mimpi lagi. Nenek itu menatap Mira dengan mata berkaca-kaca. Aku ingat siapa yang mengambil anakku. Mira terdiam, jantungnya berdebar. Dia, kakakku. Namanya Jatmiko. Dia benci aku karena ayah memilihku sebagai pewaris rumah ini. Dia bilang aku perempuan, tidak pantas mewarisi tanah dan rumah keluarga. Nenek Rina memegang kepala, tampak kesakitan. Dia datang malam-malam, membawa 2 lelaki. Mereka membakar sebagian surat ayah, lalu mereka menculik Wira. Aku sempat mengejarnya, tapi aku dipukul dari belakang. Saat bangun, semua sudah hilang. Wira, rumah, semuanya. Mira menggenggam tangan nenek itu. Nenek, ayahku punya tanda lahir seperti daun di pundaknya. Nenek bilang, anak nenek juga punya tanda itu. Nenek Rina menatap Mira lama, nyaris tak berkedip. Benarkah? Bisiknya. Mira mengangguk. Dan ayah tidak pernah tahu siapa orang tuanya. Taya dibesarkan oleh seorang wanita tua yang ditemukan di pasar. Katanya begitu. Air mata mengalir di pipi Nenek Rina. Ia menutup mulutnya, bergetar hebat. Ya Allah, jadi Wira hidup. Dia ada. Dia di sini. Bersamaku. Mira hanya bisa mengangguk sambil menahan tangis. Iya, Nek, ayah adalah Wira, anak yang selama ini nenek cari. Nenek Rina tak kuasa menahan isak. Ia memeluk Mira erat, seolah ingin menjadikan gadis itu jembatan untuk menjangkau masa lalu yang selama ini tertutup kabut. Namun, kabar baik tidak selalu datang sendirian. Seiring membaiknya kondisi Nenek Rina, muncul tanda-tanda aneh di sekitar rumah. Suatu hari, ada seseorang yang berdiri lama di depan pagar, memandangi rumah dengan sorot mencurigakan. Mira melihatnya dari balik tirai. Pria itu tidak berkata apa-apa, hanya pergi begitu saja setelah beberapa menit. Keesokan harinya, surat tanpa nama pengirim terselip di celah pintu. Rumah itu bukan milikmu. Jangan terlalu berani. Pergi sebelum terlambat. Mira menunjukkan surat itu kepada ayah dan nenek. Pak Darto mencak-mencak. Kurang ajar. Siapa yang berani ancam-ancam begini? Nenek Rina mengambil surat itu dengan tangan gemetar. Ia membaca tulisan itu berulang kali, lalu menunduk. Aku tahu siapa yang kirim ini. Mira dan Pak Darto menatapnya. Jatmiko masih hidup, dan dia pasti sudah tahu aku ada di sini. Mungkin ada orangnya yang melihatku di pasar atau rumah. Sakit waktu dulu. Pak Darto mengepalkan tangannya. Kalau dia pikir bisa usir kami begitu saja,
Dia salah, tapi Mira hanya diam. Dalam hatinya, ia tahu badai baru saja dimulai. Malam-malam selanjutnya jadi waktu untuk menyiapkan keberanian. Mira mulai mencari informasi tentang silsilah keluarga Haji Subagio. Dengan bantuan guru sekolah lamanya yang punya akses ke arsip desa, ia menemukan sebuah catatan kuno. Peta silsilah keluarga yang menyebutkan 2 anak Rina Kusuma Wardani dan Jatmiko Subagio. Namun, tak satu pun dari dokumen itu menyebut soal cucu atau ahli warisah. Ada kemungkinan, ujar sang guru, bahwa surat-surat warisan dibakar atau disembunyikan saat konflik. Jadi sekarang kalian harus bisa membuktikan bahwa ayahmu adalah benar-benar anak kandung Bu Rina. Bagaimana caranya, Bu? Tanya Mira. Bisa lewat tes darah jika kalian punya dana, atau temukan saksi hidup yang tahu tentang penculikan. Itu, Mira pulang ke rumah dengan kepala penuh rencana. Ia tahu waktu mereka tidak banyak. Orang-orang yang hendak merebut kembali rumah ini mungkin sudah bersiap. Tapi kali ini, ia tidak akan tinggal diam. Ia telah menyaksikan sendiri cinta seorang nenek yang hancur karena pengkhianatan. Ia juga telah melihat bagaimana ayahnya yang selama ini hanya tahu hidup dari serpihan kehidupan akhirnya menemukan akarnya, dan ia, Mira, adalah ranting yang akan tumbuh kuat untuk menjaga semua itu. Pagi itu matahari nyaris tak tampak. Awan menggantung rendah, membuat udara terasa berat dan sepi. Angin tertiup pelan, namun cukup membawa kegelisahan yang tak kasat mata ke dalam rumah tua di ujung gang sempit. Mira duduk di beranda, memegang map berisi fotokopi surat tanah, lembar silsilah keluarga, serta surat wasiat yang ditulis tangan oleh Haji Subagio, kakek yang tak pernah ia kenal, tapi kini menjadi sosok penting dalam hidupnya. Di dalam rumah, Nenek Rina sedang istirahat. Sementara itu, Pak Darto mondar-mondir di ruang tamu. Langkahnya berat, wajahnya menunjukkan kegamangan yang belum juga reda. Ayah belum siap, gumamnya lirih. Ayah belum bisa menerima begitu saja semua ini, Ra. Mira menatap ayahnya dengan tenang. Tapi kenyataannya nggak bisa kita tolak. Ya, ayah bukan hanya Darto, tukang servis sepatu. Ayah adalah Wira, anak dari Nenek Rina, dan rumah ini milik keluarga kita. Pak Darto berhenti melangkah. Ia menatap Mira lama, seolah ingin memastikan bahwa semua ini nyata, bahwa hidup yang selama ini ia anggap sudah cukup ternyata hanya permukaan dari sebuah kisah yang lebih dalam, lebih tua, lebih menyakitkan. Tapi kenapa ayah merasa takut, Ra? Takut kalau semua ini justru menghancurkan apa yang sudah kita bangun. Hidup kita selama ini memang susah, tapi tenang. Sekarang, semuanya seperti dilempar ke dalam pusaran. Mira bangkit, menghampiri ayahnya. Ia meraih kedua tangan lelaki itu dan menggenggamnya erat. Karena kebenaran memang nggak selalu datang dengan damai. Ya, tapi kita nggak bisa terus hidup dalam ketidaktahuan. Kita harus berdiri, bukan untuk rebutan harta, tapi untuk menegakkan apa yang pernah dirampas dari nenek, dari ayah, dari kita. Pak Darto menatap anak gadisnya yang kini bicara dengan kekuatan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Mira, anak yatim sejak kecil. Mira yang sering harus makan hanya nasi dan garam. Mira yang membantu mencuci baju tetangga demi menambah uang belanja. Sekarang berdiri di hadapannya, bukan hanya sebagai anak, tapi sebagai pengingat akan keberanian dan kebenaran. 2 hari kemudian, seseorang datang mengetuk pintu. Tok tok tok. Pagi belum benar-benar cerah. Mira sedang menjemur pakaian ketika suara ketukan terdengar. Ayah Berjelon cepat ke pintu dan membukanya. Seorang pria parubaya berdiri di sana. Wajahnya keras, rahangnya menonjol,
Alisnya tebal. Ia mengenakan jas lusuh yang terlalu besar untuk tubuhnya. "Mira, ya?" tanyanya dengan nada formal. Mira mengangguk. "Waspada, saya Sutarno, pengacara keluarga Pak Jatmiko." Mira menegan. Nama itu Jatmiko membuat darahnya serasa berhenti mengalir. "Saya ingin bicara soal rumah ini," lanjut pria itu sambil menyodorkan map coklat. Mira tidak menyambutnya. "Silakan bicara dari luar saja, Pak." Sutarno tersenyum tipis, seperti menahan kekesalan. "Rumah ini secara legal atas nama Pak Jatmiko. Ada dokumen hibah yang ditandatangani bertahun-tahun lalu. Karena itu, kami minta Anda dan keluarga segera mengosongkan rumah ini." Mira menatapnya tajam. "Dokumen hibah? Apa Anda yakin dokumen itu sah?" Sutarno membuka mapnya dan menunjukkan fotokopi surat yang terlihat usang. Tanda tangan Haji Subagio jelas di sini. "Surat ini legal." Mira tersenyum dingin. Ia meraih mapnya sendiri dari meja kecil di dalam rumah, lalu menempelkan satu lembar di sisi kaca pintu. "Kalau begitu, lihat ini. Ini surat wasiat tulisan tangan dari Haji Subagio yang menyatakan rumah ini diwariskan kepada putrinya, Rina Kusumawardani, jauh sebelum tanggal hibah yang Anda sebutkan." Sutarno membaca cepat, wajahnya menegang. "Dokumen ini belum tentu sah secara hukum." Mira menatapnya tanpa gentar. "Kami juga punya saksi hidup, Pak. Ibu yang dimaksud masih hidup. Dan surat hibah itu dibuat saat beliau dalam keadaan hilang ingatan akibat kekerasan." Pak Darto, yang sejak tadi mendengar dari dalam, akhirnya keluar. "Pak, saya anak dari Bu Rina. Dulu saya hilang saat masih kecil. Sekarang saya sudah tahu siapa saya, dan saya akan bela hak ibu saya." Sutarno merapikan mapnya. "Kalau begitu, kita buktikan di pengadilan." Lalu ia pergi tanpa pamit. Hari-hari setelah itu penuh tekanan. Beberapa orang tak dikenal tiba-tiba sering duduk-duduk di dekat gang masuk. Warga sekitar pun mulai berbisik-bisik, membicarakan keluarga Mira. Beberapa menyebut mereka penipu. Beberapa lainnya mulai takut untuk menyapa. Namun, tak sedikit pula yang mulai peduli. Bu Rumi, tetangga sebelah, datang membawa sekeranjang makanan. "Dulu saya kenal sama Haji Subagio. Mira, orangnya baik. Gak mungkin beliau hibahkan rumah ini ke orang yang suka mengancam." Pak Udin, tukang becak tua, bahkan bersedia bersaksi bahwa ia pernah melihat Nenek Rina digotong oleh dua orang lelaki malam-malam, lalu hilang begitu saja. Mira mencatat semua itu, dan satu hari ia duduk bersama ayah dan nenek membuka semua dokumen yang mereka punya. "Kita harus ke notaris, lalu bawa semua ini ke pengadilan." Nenek Rina, yang semakin kuat dan bisa duduk lebih lama, menggenggam tangan cucunya. "Dulu aku diam karena takut, tapi sekarang aku sudah tua. Cedek, mau mati membawa luka ini." Pak Darto menunduk, lalu mencium tangan ibunya. "Sekarang kita lawan bersama, Bu." Beberapa hari kemudian, surat resmi dari pengadilan datang. Sidang perdana ditetapkan. Mira membacanya dengan tangan gemetar. "Mulai sekarang, semua akan berubah," bisiknya. Nenek Rina menatap rumah tua itu, lalu berkata pelan, "Rumah ini akan kembali punya arti, bukan karena harta, tapi karena luka yang kita obati di dalamnya." Dan senja itu, cahaya jingga menari di dinding rumah tua, yang tak lagi sekadar bangunan, tapi saksi dari perjuangan tiga generasi yang disatukan kembali oleh kasih dan kebenaran. Hari sidang tiba. Langit pagi tampak muram, awan-awan kelabu menggantung berat, seolah mencerminkan perasaan yang memenuhi dada Mira sejak ia membuka matanya. Di rumah kecil mereka, suasana terasa lebih hening dari biasanya. Bahkan suara ayam tetangga yang biasa berkokok keras pun kini terdengar pelan dan seolah enggan ikut bersuara.
Pak Darto duduk diam di sudut ruang tamu, mengenakan kemeja putih pinjaman dari Pak Udin. Tangannya gemetar saat mengancingkan bagian lengan. Mira datang membantu dengan senyum tipis, menyembunyikan kecemasan yang sama. Napas dulu, ya, pelan. Kita bukan mau berperang, kita mau membela yang benar. Pak Darto hanya mengangguk. Tak ada kata yang cukup mampu mewakili perasaan di dalam hatinya. Hari ini, ia akan berdiri di ruang sidang, mencoba membuktikan bahwa dirinya bukan sekadar lelaki sederhana, tapi seseorang yang telah lama dilupakan oleh sejarah di Sadit Lane. Nenek Rina duduk di kursi rotan. Kebaya coklatnya tampak bersih, dan rambutnya yang telah sepenuhnya memutih disisir rapi. Ia tampak tenang, tapi sorot matanya tajam dan dalam menyimpan amarah dan luka yang belum sembuh. Saya siap, katanya pelan, namun mantap. Hari ini, saya ingin buktikan bahwa saya tidak gila, bahwa saya tidak lupa, dan bahwa anak saya tidak mati. Gedung pengadilan negeri di kota kecil itu tampak megah, namun usang. Dindingnya sedikit retak di beberapa bagian. Suara seputu para pengunjung menggema di lorong-lorongnya, seperti gema masa lalu yang datang menghantui. Di ruang sidang sederhana, deretan bangku kayu sudah dipenuhi beberapa warga yang penasaran. Sebagian besar mengenali Mira dan keluarganya. Mereka datang bukan untuk menyaksikan kemenangan, melainkan untuk memuaskan rasa ingin tahu. Di sisi lain ruangan, duduk seorang pria yang tak asing bagi Nenek Rina. Rambutnya sudah memutih sebagian, namun matanya tetap tajam seperti dulu. Wajah itu, wajah yang terakhir kali ia lihat saat Wira direnggut dari pelukannya. Jatmiko. Lelaki itu duduk dengan tubuh tegap. Di sebilangnya, seorang pengacara muda, berpakaian rapi membolak-bolek dokumen di dalam map kulit. Ketika mata Jatmiko bertemu dengan mata Rina, tak ada senyum, tak ada salam, hanya tatapan dingin yang membawa ribuan kenangan pahit sedang dibuka. Hakim wanita berwajah tenang memimpin dengan suara tegas. Perkara nomor 12, gugatan ahli waris atas kepemilikan rumah di Jalan Mawar nomor 7. Pihak penggugat Rina Kusumawardani. Tergugat Jatmiko Subagio. Ruangan mendadak terasa sesak. Mira duduk di barisan depan bersama ayahnya. Tangannya dingin, tapi genggamannya pada berkas-berkas bukti sangat erat. Pengacara keluarga Jatmiko berdiri lebih dulu. Yang mulia, ujarnya. Klien kami, Pak Jatmiko, memiliki bukti sah berupa surat hibah dari almarhum Haji Subagio. Surat ini menyatakan bahwa rumah tersebut diberikan kepada Jatmiko sebagai ahli waris tunggal. Ia lalu mengangkat surat tersebut dan menyerahkannya kepada majelis hakim. Mira memerhatikan ekspresi sang hakim, datar, tidak tergesa. Kini giliran pengacara dari pihak Mira, seorang relawan hukum dari organisasi bantuan keluarga miskin, berbicara. Yang mulia, kami tidak menolak keberadaan surat tersebut, namun kami mempertanyakan keabsahannya. Karena klien kami, Ibu Rina, memiliki surat wasiat yang ditulis tangan langsung oleh Haji Subagio jauh sebelum surat hibah dibuat. Pengacara menyerahkan dokumen wasiat itu. Dan lebih penting dari itu, Yang mulia, lanjutnya, kami memiliki saksi hidup yang akan membuktikan bahwa Ibu Rina, pemilik sah rumah tersebut, pernah menjadi korban penghilangan paksa dan perampasan hak waris. Pengacara menoleh ke arah Pak Udin yang duduk di bangku saksi. Lelaki tua itu berdiri dengan tangan sedikit gemetar. Saya dulu kerja jadi tukang becak di depan rumah Haji Subagio. Malam itu, saya lihat dua orang lelaki bawa Ibu Rina pakai karung goni. Saya nggak bisa bantu karena mereka bawa senjata. Tapi saya ingat betul wajah salah satu orang itu mirip dengan dia. Ia menunjuk Jatmiko. Ruangan gaduh sejenak. Hakim mengetuk palu. Tenang, lanjutkan. Pak Udin menelan ludah.
Setelah itu, rumah dikosongin. Saya dengar Ibu Rina gila, katanya. Tapi saya tahu, beliau bukan gila. Beliau dikorbankan. Mira menunduk, menahan tangis. Di sampingnya, Pak Darto mengepalkan tangan. Kini giliran Rina bicara. Dengan tubuh renta, ia bangkit dan berdiri di hadapan majelis hakim. Suaranya lirih, tapi tegas. Yang mulia, saya tidak gila. Saya dipukul, diambil anak saya, diambil Rama saya. Saya hidup bertahun-tahun tanpa nama, tanpa tempat. Tapi saya masih ingat, saya punya anak laki-laki bernama Wira. Dan hari ini, dia ada di sini. Ia menoleh ke arah Pak Darto. Dia anak saya dan rumah itu adalah warisan yang seharusnya dia jaga. Hakim mencatat dengan serius. Kami akan pertimbangkan semua bukti. Persidangan ditunda sampai minggu depan untuk pemeriksaan dokumen lanjutan dan permintaan uji DNA. Ketukan palu kembali terdengar. Sidang ditutup. Di luar ruang sidang, suasana mencekam. Jatmiko berjalan melewati Mira tanpa berkata apa-apa. Tapi tatapannya tajam, seolah ingin berkata, "Ini belum selesai." Dan benar saja. Sore itu, saat Mira dan keluarganya sampai di rumah, mereka mendapati pagar telah dirusak. Pintu digembok dari luar, dan di dinding rumah mereka tertera cat semprot berwarna merah menyala. "Ini bukan rumahmu." Nenek Rina berdiri mematung. Mira memeluknya dari belakang. Tubuhnya gemetar. Pak Darto menghampiri pagar dan berusaha membukanya dengan paksa. Namun kali ini, lebih dari rasa takut atau marah, Mira merasa hatinya membara. "Aku tidak akan diam," gumamnya lirih. "Tidak akan lagi." Malam itu hujan turun dengan derasnya. Kilat menyambar, membuat bayangan pepohonan di gang sempit tampak seperti hantu yang berdansa dalam kesedihan. Di bawah atap rumah Bu Rumi yang sempit dan sederhana, Mira dan keluarganya berlindung sementara. Mereka tidak bisa masuk ke rumah. Pagar telah dirusak, pintu digembok dari luar. Rumah itu, tempat mereka menghabiskan hari-hari penuh luka dan tawa, kini seperti dijajah oleh tangan tak terlihat. Bahkan coretan merah menyala ini, "Bukan rumahmu," masih membekas di benak Mira, lebih menyakitkan daripada luka fisik manapun. Nenek Rina menangis dayam-dayam di sudut ruangan. Tubuhnya menggigil, bukan karena dingin, tapi karena terpukul. Rama, yang selama ini ia impikan untuk dikembalikan, kini seperti menarik diri, menolak kembali padanya. Pak Darto duduk menunduk. Di tangannya, kunci rumah yang kini tak berguna lagi. Namun Mira, gadis miskin yang biasa mencuci baju orang lain, yang tak pernah menyerah. Meski hidup menendangnya berkali-kali, tidak tinggal diam. Ia menatap hujan yang jatuh dari sela genting, lalu mengepalkan tangan. "Kita lawan." "Ya." Pak Darto mengangkat wajah. "Kita cuma rakyat kecil. Mereka bisa beli pengacara, punya uang, punya orang dalam, tapi mereka gak punya hati, gak punya kebenaran." Mira berdiri. Wajahnya basah oleh gerimis yang menyusup lewat celah atap, tapi sorot matanya kering, tegas, membara. "Kita bukan hanya memperjuangkan rumah, ya. Kita sedang memperjuangkan kehormatan." Keesokan harinya, Mira menghubungi pengacara relawan mereka. "Bu Nanik," suaranya terdengar terengah di ujung telepon. "Mira, saya sudah dengar soal perusakan itu. Tenang, itu pelanggaran hukum. Kita bisa tuntut balik." Mira menggigit bibir. "Tapi kami sekarang gak bisa tinggal di rumah itu, Bu." "Kamu ada di rumah siapa sekarang?" "Bu Rumi. Dia baik, tapi saya gak mau merepotkan lama-lama." Bu Nanik berpikir sejenak. "Saya punya kenalan wartawan, mau gak?" "Mira, kalau kita angkat cerita ini ke media, mungkin bukan jalan utama. Tapi kadang, keadilan perlu disorot dulu sebelum diperjuangkan." Mira terdiam. Media, selama ini, ia menghindari sorotan.
Tapi mungkin memang waktunya cahaya diarahkan ke tempat gelap. Iya Bu, saya setuju. 2 hari kemudian, artikel pertama muncul di sebuah portal berita lokal. Nenek renta ditelantarkan, rumah warisan direbut saudara sendiri. Jejak luka keluarga Subagio terkuak artikel itu. Memuat foto nenek Rina yang sedang duduk di bangku ruang sidang. Matanya penuh kesedihan, namun tetap kuat. Di dalamnya, disebutkan juga bahwa rumah tersebut sempat digembok paksa dan keluarga korban kini tinggal menumpang. Mira membaca artikel itu berulang kali, dan ia tahu sesuatu telah bergerak hari-hari selanjutnya. Media sosial mulai ramai membicarakan kasus ini. Netizen membanjiri komentar dengan kemarahan. Rumah sendiri kok digusur? Nenek itu harusnya dirawat, bukan dibuang. Mana polisi? Bukannya ini kriminal. Lalu muncul tagar, kembalikan rumah nenek Rina. Kami bersama Mira Jatmiko di rumah mewahnya yang jauh dari gang sempit tempat semua ini bermula, mulai merasakan tekanan. Telepon masuk dari Montemonia, dari kolega bisnis, bahkan dari cucunya sendiri. Eyang, itu nenek tua di berita. Katanya adik Eyang. Jatmiko membanting koran ke meja. Omong kosong, dia perempuan gila. Tapi hatinya bergetar. Karena dalam hatinya yang terdalam, ia tahu kebenarannya tidak bisa ditutupi selamanya. Di kampung, warga mulai berubah. Yang dulu hanya mengangguk lewat, kini ikut membawakan makanan. Beberapa pemuda mengecat ulang pagar rumah Mira dan membersihkannya diam-diam saat malam. Dan satu pagi yang tak disangka-sangka, seseorang berdiri di depan rumah. Bu Rumi, seorang wanita parubaya dengan tas besar dan kerudung sederhana. Ia mengetuk pelan. Assalamualaikum. Mira membuka pintu. Waalaikumsalam. Ibu siapa? Wanita itu menunduk sebentar. Saya Bu Lastri. Dulu saya kerja di rumah keluarga Haji Subagio. Saya tahu apa yang terjadi malam itu. Jantung Mira berdebar. Bu Lastri duduk di lantai, membuka dompetnya, lalu mengeluarkan foto tua yang hampir pudar. Ini Bu Rina dan bayi Wira. Saya yang bantu melahirkan, dan saya juga yang melihat. Ketika malam itu, 2 lelaki datang menyeret Bu Rina keluar. Salah satunya, Pak Jatmiko. Pak Darto yang mendengar dari dalam, langsung duduk bersimpuh. Ibu yakin? Bu Lastri mengangguk sambil menangis. Saya diam selama ini, karena takut. Tapi lihat, kalian sekarang, kalian tidak pantas kehilangan lagi. Mira menatap langit-langit rumah Bu Rumi yang sederhana. Sekarang, mereka punya saksi kunci. Minggu berikutnya, sidang lanjutan digelar. Kali ini, pengunjung lebih banyak, wartawan hadir. Kamera bergeser, dan para jurnalis menyorot Mira dan keluarganya. Saat mereka masuk ke ruang sidang, Jatmiko tampak gelisah. Di sampingnya, pengacaranya terlihat berbicara cepat, seperti menyusun ulang strategi. Hakim membuka sidang dengan cepat. Sidang lanjutan perkara nomor 12. Pihak penggugat akan menghadirkan 2 saksi kunci. Bu Lastri duduk di kursi saksi. Ia berbicara jelas, perlahan, namun penuh keyakinan. Saya bekerja 20 tahun untuk Haji Subagio. Saya tahu semua anaknya. Dan saya bersumpah. Malam, saat Ibu Rina diseret keluar, saya melihat Pak Jatmiko berada di tempat kejadian. Saya juga melihat luka di kepala Bu Rina esoknya. Tapi tak ada yang berani bicara. Pengacara Jatmiko mencoba menyanggah. Tapi itu sudah lama sekali. Apa saksi masih ingat dengan pasti? Bu Lastri menatap tajam. Saya tidak pernah lupa wajah yang menghancurkan hidup majikan saya. Suasana ruang sidang mencekam. Lalu, bukti hasil tes DNA dibacakan. Hasilnya, kecocokan genetik antara Nenek Rina dan Pak Darto sebesar 99%. Hakim mencatat dengan seksama. Dan saat itu, wajah Jatmiko memucat untuk pertama kalinya.
Ia tak bisa berkata apa-apa. Di luar ruang sidang, wartawan mengejar Mira. "Mira, bagaimana perasaanmu sekarang?" Mira menatap kamera. Di belakangnya, ayahnya berdiri sambil menggenggam tangan ibunya, Nenek Rina yang kini tersenyum kecil. "Saya bukan hanya memperjuangkan rumah, tapi memperjuangkan kebenaran. Untuk nenek, untuk ayah, dan untuk semua yang pernah diambil haknya." Tanpa suara, dan saat kamera berkedip, merekam wajah Mira yang bersinar dalam keberanian itu. Ia tahu, gelombang telah berubah, dan arus kini bergerak ke pihak mereka. Hari itu langit mendung, seperti menyimpan tangis yang belum jatuh. Gedung pengadilan tampak lebih ramai dari biasanya. Beberapa wartawan berjaga di luar, mikrofon tergantung di leher mereka. Kamera siap menyala kapan saja. Para pengunjung baik, warga desa maupun orang luar, yang mengikuti berita mulai berdatangan lebih pagi dari biasanya. Di dalam ruang sidang, Mira duduk tenang di samping ayah dan neneknya. Namun hatinya berdegup lebih cepat dari sebelumnya. Hari ini segala perjuangan yang mereka bangun dari puing-puing luka dan ketakutan akan mendapatkan jawabannya. Hakim telah memeriksa seluruh dokumen, surat wasiat, hasil tes DNA, kesaksian Bu Lastri, serta catatan medis lama dari rumah sakit tempat Nenek Rina pernah dirawat. Semuanya menjadi satu rangkaian cerita yang tak bisa dibantah begitu saja. Jatmiko hadir dengan wajah tertutup dingin. Ia mengenakan setelan yang rapi, tapi sikap tubuhnya jelas tidak setegak biasanya. Keringat membasahi keningnya, mata tajamnya kini tampak sayu. Pengacaranya yang biasanya bicara penuh percaya diri, kali ini hanya membolak-balik berkas seperti orang yang kehilangan arah. Hakim memulai dengan suara tenang, tapi penuh ketegasan. Setelah mempertimbangkan seluruh bukti dan kesaksian yang disampaikan, serta hasil tes DNA yang menunjukkan kecocokan genetik antara penggugat Rina Kusumawardhani dan Darto yang bernama asli Wira Subagio, maka pengadilan menyatakan ini. Jantung Mira nyaris berhenti berdetak. Pak Darto menunduk, tangan Nenek Rina menggenggam kursi dengan kuat, bahwa penggugat adalah ahli waris sah atas rumah yang disengketakan. Surat hibah yang dibuat oleh tergugat dinyatakan tidak sah karena terbukti diperoleh melalui paksaan dan penipuan ketika penggugat dalam keadaan tidak sadar dan hilang hak sebagai warga negara. Hakim mengetuk palu. Dengan ini, kepemilikan rumah dikembalikan kepada penggugat. Tergugat wajib mengosongkan segala bentuk klaim atas properti tersebut dan meminta maaf secara tertulis. Ruangan sunyi, lalu terdengar isak tertahan. Nenek Rina menangis, tangannya menutupi wajah, dan suara tangisnya bukan sekadar lega tapi seperti tangisan dari masa lalu yang akhirnya menemukan tempat untuk pulang. Mira memeluk neneknya erat. Pak Darto hanya bisa menatap langit-langit ruang sidang. Air matanya jatuh dalam diam. Di luar, wartawan mengejar mereka. "Bu Rina, bagaimana rasanya akhirnya mendapatkan kembali hak ibu setelah puluhan tahun?" Nenek Rina tak langsung menjawab. Ia memandang ke arah bangunan tua yang menjadi saksi ketidakadilan yang lama ia alami. Rasanya seperti bangun dari mimpi buruk yang terlalu panjang. Jawabnya pelan, tapi yang lebih penting bukan soal rumah tapi soal nama. Tentang kehormatan saya sebagai ibu dan tentang anak saya yang kembali. Kamera merekam wajahnya yang penuh gurat waktu, namun kini bersinar oleh cahaya kebenaran. Jatmiko keluar dari sisi lain gedung. Wajahnya pucat, tanpa pengawal, tanpa senyum. Ia berjalan pelan, seakan berat oleh beban sejarah yang akhirnya tak bisa ia sembunyikan lagi. Hari-hari setelah sidang tak langsung damai. Beberapa pihak dari keluarga besar mencoba meredam berita.
Ada yang menyebarkan isu bahwa ini semua rekayasa, tapi kekuatan kebenaran sudah terlalu jelas. Artikel-artikel yang tersebar di media sosial sudah menyentuh hati banyak orang. Rumah itu kini kosong selama beberapa hari. Hingga suatu pagi, Mira berdiri di depan pagar, memegang kunci rumah yang baru diberikan hakim kepada mereka melalui petugas pengadilan. Ia menghela napas panjang. "Sudah siap ya?" tanyanya. Pak Darto berdiri di sampingnya. Wajahnya masih menyimpan sisa luka batin, tapi kini juga mulai dipenuhi cahaya keteguhan. "Iya, Ra. Ini rumah kita sekarang." Mereka masuk perlahan. Setiap sudut rumah terasa seperti membuka kembali lembaran tua. Ada cat yang mengelupas, ubin yang retak, dan foto-foto lama yang disimpan di loteng. Salah satunya adalah foto Haji Subagio muda menggendong bayi. Mira memeluk foto itu, matanya berkaca. "Ini ayah waktu bayi ya?" Nenek Rina mengangguk pelan. "Itu hari paling bahagia dalam hidup, sebelum semuanya direnggut." Pak Darto menatap foto itu lama. "Ayah bahkan gak tahu ayah punya foto bayi." Air mata jatuh tanpa suara. Malam itu, mereka membersihkan rumah bersama. Mira menyapu debu yang menumpuk. Nenek Rina duduk di teras, menatap langit sambil memeluk selimut tua. Pak Darto mengecat pagar yang dulu dikaret-koret dengan kata-kata hinaan. Dari luar, beberapa warga lewat dan melambaikan tangan. "Selamat datang kembali, Bu Rina." Rumah itu milik yang berhak. Dan Mira, di tengah keringat dan debu, tersenyum. Untuk pertama kalinya, rumah ini terasa seperti rumah. Namun meski kebenaran telah menang, luka tidak serta-merta hilang. Suatu malam, Mira melihat Nenek Rina duduk di ruang tamu, memandang kosong ke arah jendela. "Nenek, kenapa belum tidur?" Nenek itu tak menjawab, ia hanya menatap malam. "Aku masih mengingat wajah Jatmiko waktu dia rebut anakku, dan aku masih belum tahu bagaimana memaafkan." Mira mendekat, duduk di sampingnya. "Nek, memaafkan bukan untuk dia, tapi untuk nenek sendiri, agar nenek bisa damai." Nenek Rina mengangguk pelan. Matanya basah. "Mungkin suatu hari, tapi untuk sekarang, biar aku nikmati dulu rumah ini." Udara malam dari teras, dan tawa cucuku yang menari di dapur. Dan di rumah yang dulu menjadi medan perebutan, kini suara tawa kembali terdengar. Wangi masakan memenuhi ruang makan. Angin sore meniup tirai jendela dengan lembut. Mira berdiri di tengahnya, menatap sekeliling. Rumah ini adalah luka yang sembuh perlahan. Rumah ini adalah bukti bahwa cinta bisa bertahan bahkan dalam kehancuran. Dan Mira, gadis miskin dari gang sempit, telah menjadi pewaris dari bukan hanya harta, tapi sejarah, keberanian, dan kasih yang tak akan lekang oleh waktu. Pagi itu rumah di gang sempit tak lagi tampak seperti rumah yang dulu. Cat baru telah melapisi dindingnya. Pagar besi yang dulu berkarat kini mengilat keperakan. Tanaman-tanaman bunga bermekaran di pot kecil yang ditaruh Mira di sepanjang teras. Ada kehidupan yang perlahan kembali tumbuh di tempat yang dulu penuh luka dan amarah. Tapi perubahan yang paling besar bukanlah pada tembok atau pagar, melainkan di hati orang-orang yang kini mengisinya. Mira sedang menyapu halaman ketika seseorang mengetuk pagar dengan hati-hati. Ia menoleh. Seorang pria muda berdiri di sana, membawa map besar dan mengenakan lencana dari Dinas Pertanahan. "Permisi, ini rumah Ibu Rina Kusumawardani." "Iya, betul. Saya cucunya," jawab Mira sambil mengusap tangan di celemeknya. "Saya dari kantor wilayah pertanahan. Kami membawa dokumen penetapan ulang hak waris sesuai putusan pengadilan." Mira membuka pagar, mempersilakan pria itu masuk. Di ruang tamu, Pak Darto dan Nenek Rina duduk mendengarkan dengan penuh perhatian. Pria muda itu membuka map,
dan mengeluarkan beberapa dokumen. Berdasarkan putusan sidang terakhir, dan telah melalui proses verifikasi ulang, maka tanah dan bangunan ini secara sah dinyatakan milik Ibu Rina Kusumawardhani. Tidak ada sengketa lagi. Surat hak milik baru akan segera dikirimkan. Mira menatap neneknya. Air mata jatuh di pipi perempuan tua itu. Tapi kali ini bukan karena duka, melainkan rasa lega yang tak bisa ditampung. Terima kasih nak, bisik Rina. Pria itu menunduk sopan. Saya hanya menjalankan tugas bu. Tapi jujur, saya ikut terharu waktu baca berkasnya. Cerita ibu sudah kami dengar di kantor. Semoga rumah ini membawa berkah kembali. Siang itu, Mira duduk di loteng rumah. Ia menemukan sebuah koper tua yang dikunci rapat. Kunci kecilnya berkarat, tapi dengan sedikit usaha dan bantuan pisau dapur, akhirnya koper itu terbuka. Di dalamnya terdapat benda-benda masa lalu yang terbungkus kain beludru. Ada buku catatan tua milik Haji Subagio. Di halaman pertama, Mira membaca tulisan tangan halus. Untuk Rina dan Wira. Warisan sejati bukan emas, bukan tanah, tapi cinta, kesetiaan, dan nama baik. Jangan jual harga dirimu hanya untuk kekayaan yang bisa habis, tapi jagalah martabatmu, maka Tuhan akan cukupkan hidupmu. Mira membacanya berulang kali. Tangannya menggigil. Ia tahu, ini lebih dari sekadar nasihat seorang ayah kepada anak. Ini adalah warisan yang tak bisa dicuri siapapun. Di bawah buku catatan, terdapat beberapa sertifikat tanah dan rumah di berbagai lokasi. Nama yang tercantum di sana, Subagio bin Abdul Karim, dan beberapa di antaranya sudah dialihkan atas nama Rina. Mira menutup mulut. Ia terdiam lama, kemudian memanggil ayahnya dengan suara gemetar. Ayah, lihat ini. Pak. Darto naik dan membaca perlahan, matanya membesar. Ini, tanah di Jalan Kartini, itu daerah bisnis sekarang. Dan ini, rumah di belakang stasiun lama. Mereka saling menatap. Kaget, tak percaya. Selama ini, ayah kira kita cuma punya rumah ini. Ternyata, kakek bukan hanya menyimpan kasih sayang, tapi juga titipan yang besar. Nenek Rina naik perlahan, dibantu tangga kecil. Wajahnya pucat ketika melihat isi koper itu. Dulunya dititipkan pada notaris, tapi sebelum aku sempat ambil, semua sudah lenyap. Aku kira koper ini hilang. Mira memeluknya. Koper ini disimpan Tuhan sampai waktunya datang. Sekarang waktu itu tiba, Nek. Beberapa hari kemudian, Mira dan ayahnya mendatangi notaris. Semua sertifikat yang ditemukan di koper telah disahkan dan terverifikasi, dan kenyataan tak terbantahkan. Keluarga mereka bukan hanya mendapatkan kembali satu rumah, tapi juga warisan berharga yang selama ini tersembunyi dengan nilai aset ini, kata notaris. Keluarga Ibu Rina termasuk dalam golongan keluarga mampu. Bahkan, jika ingin, bisa membangun usaha, membeli tempat tinggal baru, atau menyekolahkan anak sampai ke luar negeri. Tapi Mira hanya menggeleng pelan. Kami tidak mengejar kekayaan. Kami hanya ingin hidup dengan benar. Pak Darto tersenyum dan membagi yang berlebih pada yang membutuhkan. Notaris menatap mereka dengan kagum. Saya jarang melihat orang seperti kalian. Banyak yang lupa daratan saat dapat warisan sebesar ini. Pak Darto tertawa kecil. Kami pernah hidup dengan tak punya apa-apa, jadi kami tahu rasanya. Dengan warisan itu, Mira mengambil keputusan besar. Ia membuka dapur umum kecil di halaman belakang rumah bersama Bu Rumi dan warga sekitar. Mereka membagikan makanan gratis setiap Jumat untuk warga miskin di sekitar gang. Anak-anak kecil mulai sering bermain di halaman rumahnya. Suara tawa terdengar di mana-mana. Bahkan beberapa tetangga yang dulu diam, kini ikut membantu sebagai relawan. Ini bukan hanya rumah, Ra, kata Nenek Rina suatu sore.
Ini sudah jadi tempat pulang untuk banyak orang. Mira mengangguk sambil menyerahkan sepiring nasi bungkus pada seorang kakek tua. Warisan itu bukan tentang apa yang ditinggal, tapi tentang apa yang bisa kita teruskan. Malamnya, Mira duduk di kamar dengan jendela terbuka. Angin malam masuk membawa harum bunga sedap malam dari pot di luar di hadapannya. Terbentang surat penerimaan dari sebuah universitas. Mira telah diterima kuliah dengan bisnis penuh yang dibantu oleh lembaga bantuan hukum yang dulu menangani kasus keluarganya. Ia menggenggam surat itu, menatap langit yang dipenuhi bintang. Terima kasih Tuhan untuk luka yang akhirnya menjadi cahaya. Hari itu, langit tampak cerah, lebih cerah dari biasanya. Sinar mentari menyelinap lembut di sela tirai putih rumah kecil itu. Dari halaman, terdengar suara anak-anak yang tertawa sambil berlarian. Di sudut dapur, wangi tumisan bawang bercampur aroma nasi hangat menari ke seluruh ruangan. Rama itu tak lagi sunyi. Mira berdiri di depan cermin, mengenakan blaus putih sederhana dan rok panjang abu-abu. Rambutnya dikepang ke samping. Wajahnya memancarkan kedamaian yang baru, bukan karena segalanya telah sempurna, tapi karena ia tahu luka yang dulu berdarah kini telah sembuh, meski bekasnya masih membekas. Di meja rias, tergeletak surat penerimaan kuliah dari Universitas Negeri Semarang, beasiswa penuh, program ilmu hukum. Mira memandangi surat itu dengan senyum kecil. "Ra, kamu." "Sudah saya," teriak Pak Darto dari ruang tamu. "Iya ya. Bentar lagi, hari ini, mereka akan mengadakan syukuran kecil-kecilan. Bukan pesta mewah, bukan resepsi besar. Hanya tumpeng sederhana, doa bersama, dan sedikit sambutan sebagai ucapan terima kasih atas semua keajaiban yang tak terduga datang dalam hidup mereka." Di halaman belakang, sebuah tenda kecil sudah dipasang. Ada kursi plastik, tikar untuk anak-anak, serta meja panjang berisi makanan. Tumpeng kuning, bakwan, sayur lodeh, ayam goreng, dan kerupuk warna-warni. Bu Rumi berdiri di dekat dapur sambil mengipas sate. "Wah, Ra, kalau tiap Jumat kayak gini terus, bisa-bisa kamu lebih sibuk dari Ibu Lurah," candanya. Mira tertawa. "Gak apa-apa Bu, yang penting bisa bermanfaat." Nenek Rina duduk di kursi goyang, mengenakan kebaya merah marun. Rambutnya disanggul rapi, meski tubuhnya mulai melemah lagi belakangan ini. Namun senyumnya hari itu tak bisa lebih indah saat Mira menghampirinya. Nenek Rina menggenggam tangannya erat. "Terima kasih Nak, karena kamu, rumah ini bukan cuma kembali ke kita, tapi juga ke hati banyak orang." Mira tersenyum haru. Kalau bukan karena nenek, juga gak akan mungkin ada semua ini. Nenek yang bertahan, nenek yang tetap percaya meski dibuang, dihina, dilupakan. Nenek menggeleng pelan. "Tapi kamu yang menyatukan semuanya." Acara dimulai dengan doa. Seorang ustaz dari Musala Gang datang memimpin. Dalam doanya, ia menyebut satu demi satu nama. Untuk Haji Subagio, almarhum yang telah meninggalkan warisan cinta. Untuk Ibu Rina, yang kembali ke tempatnya. Untuk Bapak Darto, yang menemukan namanya. Dan untuk Mira, cucu, yang memulihkan segalanya. Isak pelan terdengar dari bangku paling belakang. Pak Darto menunduk, tangannya menggenggam tangan putrinya. Dalam hatinya, ia mengulang kalimat yang tak pernah sempat ia ucapkan. "Maafkan ayah yang dulu takut. Terima kasih, sudah jadi lebih berani dari siapapun." Setelah doa, warga menikmati makanan. Tawa dan obrolan mengisi udara. Anak-anak bermain bola plastik di sudut halaman. Beberapa warga yang dulu tak berani menyapa kini datang membawa hadiah kecil. Taplak meja, panci, seteko air, dan sore harinya, saat tenda dibongkar,
dan meja dikembalikan ke tempat semula. Mira duduk di tangga depan rumah, menatap langit jingga. "Pak," Darto menyusul, duduk di sampingnya. "Besok kamu berangkat?" Mira mengangguk. Naik travel jam 9 pagi, 2 koper, 1 tas ransel. Sudah cukup. Lebih dari cukup. Keduanya terdiam sejenak. Lalu Pak Darto berkata, "Kamu tahu, ayah dulu pernah ingin kabur dari semua ini. Ingin anggap rumah ini gak pernah ada. Tapi sekarang, ayah malah takut ninggalin rumah ini terlalu lama." Mira tersenyum. "Karena rumah ini bukan cuma tembok, tapi tempat kita akhirnya menemukan diri kita sendiri." Angin sore meniup pelan rambutnya. Ia menatap rumah tua itu. Kini dicat ulang, tapi tetap dengan bentuk aslinya. Masih berdiri kokoh di tengah gang sempit. Tapi kini terasa luas di hati semua yang masuk ke dalamnya. Malam itu, Mira menyiapkan koper. Nenek Rina masuk ke kamar dengan langkah pelan. Di tangannya, sebuah kotak kecil dari kayu jati tua. "Ini untuk kamu," katanya sambil menyodorkannya. Mira membuka perlahan. Di dalamnya ada cincin emas sederhana, sehelai kain batik halus, dan sebuah surat tangan. "Cincin itu dari almarhum kakekmu," katanya. "Berikan pada cucu yang paling berani." Mira tak bisa menahan air matanya. Ia memeluk neneknya lama. Sangat lama. "Nek, aku gak akan pernah lupakan ini. Gak akan pernah lupakan rumah ini. Dan gak akan pernah lupakan luka yang sudah disembuhkan di sini." Pagi harinya, mobil travel menjemput di ujung gang. Warga berdiri di tepi jalan sempit. Beberapa melambaikan tangan, beberapa memberi salam. Nenek Rina berdiri di depan pagar. Pak Darto memanggul koper. Mira memeluk semua orang satu persatu. Lalu berdiri sebentar di depan rumah. "Ra," panggil Pak Udin. Mira menoleh. "Jangan lupakan kami ya, anak kampung yang berani ngelawan orang kaya." Mira tertawa. "Justru, kalian yang bikin aku kuat." Ia masuk ke mobil, dan sebelum pintu ditutup, ia menoleh ke rumah. Rumah itu diam, tapi terasa hidup. "Selamat tinggal, rumah. Aku akan kembali." Mobil melaju pelan di gang yang sempit itu. Namun, dalam hati Mira, jalan pulangnya justru semakin luas. Beberapa bulan kemudian, rumah di Gang Mawar menjadi pusat kegiatan sosial. Terdapat kelas belajar untuk anak-anak, ruang baca kecil, dan dapur umum yang tak pernah sepi. Orang menyebutnya rumah Mira. Tapi bagi Mira, rumah itu bukan miliknya. Rumah itu milik semua orang yang percaya bahwa luka bisa sembuh, bahwa sejarah bisa ditulis ulang, dan bahwa rumah sejati selalu pulang ke hati.